Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat muslim semua, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT dan selalu dijaga dari segala hal-hal buruk. Oke, di kesempatan kali ini saya, Dava Darfati, akan membawakan cerita yang menakjubkan, yaitu salah satu cerita bagaimana turunnya Al-Quranul Karim kepada kita semua umat muslim. Seperti kita ketahui sahabat, bahwa Al-Quranul Karim turun saat bulan Ramadan dan dibawakan oleh Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sih cerita detail dari turunnya Al-Quran? Mari kita simak bersama. Nah, pada bulan Ramadan, salah satu malamnya, Rasulullah SAW pergi ke suatu tempat. Tempat tersebut berada di sekitar kota Mekah. Tempat tersebut bernama Gua Hiro. Sebenarnya Nabi SAW sering mengunjungi tempat ini. Beliau di sana melakukan tadabbur, tafakur, ataupun sering menintrospeksi diri beliau dan apa yang telah beliau lakukan kepada umatnya. Nah, saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, Rasulullah kembali menuju Gua Hiro. Beliau dibekali dengan makanan seadanya dan perlengkapan seadanya. Beliau biasa datang ke sana untuk kembali bertadabbur dan bertafakur atas apa yang telah beliau lakukan selama ini. Nah, kemudian pada saat itu tiba sebuah makhluk. Makhluk tersebut berwujud besar. Makhluk tersebut bernama Malaikat Jibril alaihi salam. Beliau datang dari langit menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, yakni Al-Quran. Beliau, Malaikat Jibril alaihi salam, membawa wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, saat itu Rasulullah SAW tidak menyadari dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Beliau dikagetkan dengan tiba-tiba datang sebuah makhluk yang besar. Beliau bahkan tidak mengenali siapa makhluk tersebut. Kemudian Malaikat Jibril langsung mendekati Rasulullah dan mengatakan Iqra, yang artinya dalam bahasa bacalah. Malaikat Jibril mengulangi kalimat ini beberapa kali. Rasulullah yang masih kaget dan syok atas bertemunya beliau dengan Malaikat Jibril masih tidak bisa memahami keadaan yang beliau alami. Karena menyadari Rasulullah SAW syok, maka Jibril pun mendekati Rasulullah SAW. Rasulullah dikabarkan waktu itu kondisi tubuhnya bergetar hebat. Bahkan kulit beliau pucat dan berkeringat deras karena masih kaget melihat Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah sambil mendekap beliau, memangku beliau dan mengulangi kalimat tadi. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad yang semakin kaget dengan didekati oleh Malaikat Jibril, tapi beliau berusaha menjawab dengan berkata, aku ummi, yang berarti aku tidak bisa membaca dan tulis. Di zaman Rasulullah SAW, apalagi di zaman itu, kebanyakan dari kaum beliau, yakni kaum Quraisy, masih belum bisa memahami membaca dan menulis. Maka ketika disimakkan oleh Malaikat Jibril, beliau sama sekali tidak mengerti. Maka Malaikat Jibril pun mengulangi apa yang beliau katakan tadi. Iqra. Beliau menyuruh agar Rasulullah mengikuti apa yang diucapkannya. Maka dengan terbata-bata Rasulullah mengikutinya. Iqra. Dan seterusnya hingga beliau bisa mengucapkan potongan ayat berikut. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa Malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Maka Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama tersebut kepada Rasulullah. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana latagha. Berikut adalah ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka setelah tersampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah, maka Jibril pergi meninggalkan beliau, terbang menuju ke langit, menyampaikan bahwa kepada Allah bahwa wahyu pertama telah disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah yang masih dalam keadaan syok dan kaget, beliau langsung berlari pulang ke rumah ketakutan. Beliau masih takut atas apa yang telah beliau temui tadi. Maka sampai di rumah, Rasulullah langsung menemui Khadijah, istri tercinta beliau, istri pertama beliau. Beliau minta untuk diselimuti. Ya Khadijah, selimutilah aku. Rasulullah langsung terbaring dalam tidur. Beliau masih berkeringat deras dan wajah beliau masih pucat. Maka Khadijah pun langsung menurut dan menyelimuti beliau. Setelah Rasulullah tenang, memiliki sedikit kesadaran kembali, Khadijah pun menanyakan apa yang telah terjadi kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menjelaskan tentang kejadian yang telah beliau alami kepada Khadijah. Maka Khadijah pun menenangkan Rasulullah. Khadijah berkata bahwa sesungguhnya engkau telah terpilih sebagai nabi, engkau telah terpilih sebagai umat ini. Khadijah, istri Rasulullah, menjelaskan bahwa ini adalah tanda-tanda kenabian beliau. Maka setelah itu Khadijah dan Rasulullah SAW mencari sepupu dari Khadijah, seorang pendeta. Beliau meminta penjelasan tentang tanda-tanda kenabian tersebut dan dia benarkan bahwa Rasulullah telah diangkat menjadi Rasul. Oke, sekian dari tersingkat tentang bagaimana turunnya wahyu pertama, yakni mukjizat pula yang paling hebat Al-Quranul Karim. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.